Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd
illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hanya kepada Allah lah kita bergantung. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Semua yang terjadi di jagat raya ini, daun-daun yang jatuh hingga nasib kita, semuanya berjalan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semurni-murni iman adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat dari ketakwaan adalah melakukan ibadah dengan penuh keimanan dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh rasa takut kepadanya. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jum'ah ini, khatib mengajak kepada muslimin, mukminin semuanya, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-73 yang kami bacakan pada mukadimah tadi, yang artinya, adapun orang-orang kafir, mereka, sebagian dari mereka menjadi pelindung dari sebagian yang lain. Jika kamu, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Para ulama menafsirkan ayat di atas bahwa orang-orang kafir, walaupun mereka berbeda agama, berbeda keyakinan, akan tetapi mereka bisa menjadi kawan setia. Mereka saling tolong menolong dan bantu-membantu dalam memerangi dan memusuhi kaum muslimin. Hal itu dilakukan sejak zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika perang Ahzab sampai saat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan perintahnya, yaitu saling tolong menolong, saling melindungi antar sesama kaum muslimin. Umat Islam harus bersikap wala atau loyal kepada sesama umat Islam dan bersifat barok atau berlepas diri dari orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Jika kaum muslimin tidak melakukan hal itu, maka akan terjadi fitnah yang besar, yaitu berupa pembunuhan, penjajahan, dan meningkatnya kekuatan orang kafir serta melemahnya kekuatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan dan kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka itu akan menimbulkan demam dan ia tidak bisa tidur. Hadis di atas mengajarkan bahwa umat Islam ini haruslah merasakan penderitaan dari kaum muslimin yang lain dan berusaha membantu meringankan penderitaan dan kesulitan yang diderita oleh saudaranya. Hubungan kaum muslimin saling terikat dan saling menyatu. Ancaman bagi kaum muslimin sesungguhnya merupakan ancaman bagi semua orang Islam. Oleh karena itu, kita semua harus mampu membantu umat Islam yang lain dari segala macam ancaman dan gangguan dari musuh-musuh mereka. Persaudaraan umat Islam bukan sekedar retorika, bukan sekedar kata-kata pemanis di bibir saja. Akan tetapi
persaudaraan umat Islam adalah persaudaraan sejati yang lahir dari iman yang murni dan berharap hanya kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam tidak akan membiarkan saudara sesama umat Islam menderita. Dia tidak akan rela melihat umat Islam yang lain teraniaya, diperangi, kekurangan makan, kekurangan sandang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perasaan umat Islam haruslah sedih ketika melihat umat Islam yang lain mengalami penderitaan, berada dalam penjajahan, dan kita semua hendaklah bisa memberikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Hari ini kita melihat di berbagai media, kaum muslimin umat Islam di Gaza, Palestina, mereka dibombardir, rumah mereka dihancurkan, sekolah-sekolah mereka dihancurkan, tempat ibadah mereka dihancurkan, bahkan rumah sakit yang menjadi tempat perlindungan orang sakit pun dibom oleh Zionis Yahudi laknatullah. Maka dari itu kita semua harus mengecam perbuatan jahat itu, dan sebisa mungkin untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Krisis yang terjadi di Palestina saat ini bukan semata-mata urusan agama, tetapi yang terjadi adalah konflik antara bangsa yang terjajah dengan bangsa penjajah. Permusuhan antara orang yang ditindas dengan para penindas, dan peperangan antara bangsa yang ingin merdeka dengan bangsa yang ingin melanggengkan penjajahannya. Maka apa yang terjadi di Palestina saat ini bukanlah sekedar pembunuhan biasa, tetapi itu adalah penjajahan, agresi, dan pelanggaran HAM yang semua agama pasti tidak akan menyetujuinya. Maka penderitaan umat Islam di Palestina, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, hendaknya bisa menyatukan hati-hati manusia yang masih memiliki hati nurani. Karena membela mereka berarti membela kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah berdoa. Karena berdoa adalah senjata kaum muslimin. Bantuan terbesar dan termudah yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah. Maka setelah selesai sholat kita di tempat-tempat yang mustajab, lantunkanlah bait-bait doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita, dan Allah memberikan jaminan bahwa setiap orang muslim yang berdoa maka pasti akan Ia kabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarji'un la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku berdoa, niscaya pasti akan aku kabulkan. Aku sesungguhnya dekat dan akan mengabulkan doa-doa hambaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mendapatkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, mukminin yang berbahagia. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan berita yang valid dan benar tentang kejadian yang sesungguhnya di Palestina. Hal ini sangat bermanfaat karena media-media yang pro-Zionis, mereka membuat narasi, mereka membuat kebohongan seolah-olah Zionis Israel yang teraniaya. Maka menyebarkan berita-berita yang benar merupakan bentuk perjuangan agar umat Islam dimanapun berada dan komunitas internasional mengetahui kejadian yang sebenarnya, bahwa yang terjadi di Palestina adalah penindasan dan penjajahan. Yang ketiga, kita harus mengajarkan kepada generasi muda kita, anak-anak cucu kita, kecintaan terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa. Palestina adalah bumi para nabi.
maka membantu rakyat Palestina merupakan sebuah kemuliaan, dan mengabaikannya merupakan kelalaian. Yang selanjutnya adalah menyadarkan kepada kaum muslimin bahwa membebaskan Masjidil Aqsa adalah bentuk kewajiban umat Islam, sebagaimana ayat yang kami bacakan pada mukadimah tadi. Maka umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus berada dalam satu saf perjuangan. Umat Islam harus berada dalam satu persepsi untuk bisa membebaskan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjidil Aqsa. Yang selanjutnya, kita bisa mengirimkan bantuan dana kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. Kiranya apa yang kita sumbangkan bisa meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang sedang dijajah dan ditindas di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dari penjajahan, dan semoga mereka segera mendapatkan kemerdekaan dan Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma wa la yustajabu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.